Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa kembali di channel belajar kita Esa Sagol. Jadi kita sudah sampai di tahap terakhir dari episode kita, penting menguji batuan sebelum diolah dalam jumlah banyak. Jadi memang episode ini itu saya bagi menjadi 5 bagian, karena saya hanya ingin sahabat coba-coba mengungkapkan secara rinci dari materi kita ini. Oke teman-teman, seperti itu caranya. Memang kalau mengolah batuan, bahwa kita memang harus menguji sebelum diolah dalam jumlah banyak, karena pengujian itu sangat penting dan itu menentukan langkah apa selanjutnya yang kita lakukan terhadap material yang kita uji itu, kalau material itu mengandung emas. Jadi seperti yang episode yang lalu ya sahabat ya, seperti yang kemarin-kemarin sudah saya sampaikan, material itu tahap apa saja yang perlu kita olah, dan semua sudah saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Saya berharap mudah-mudahan teman bisa mengikuti dan mempraktekkan di rumah ya. Jadi saya hanya coba mengungkapkan yang seharusnya kita lakukan. Inilah teknik dasar untuk mengolah batuan. Jadi saya memang khususkan untuk pemula. Baiklah sahabat, silakan disimak bahwa di sini itu kita sudah punya beberapa bulion yang dari sampel kita. Tinggal satu yang akan kita bakar. Ya, coba lihat sahabat ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah bulion dari dua dari 3 material kita. Sementara ini karbon dari pengolahannya ya. Jadi karbon ini adalah salah satu material yang kita uji. Seharusnya ada 3 karbonnya, cuman kan yang ini yang saya selesaikan, dan yang 2 itu belum saya olah karena ini lagi fokus di pengujian. Jadi sebenarnya saya sudah mengetahui bahwa material ini itu ada emasnya, hanya saja karena kita mau membuat tutorial, makanya saya tutorialkan dengan cara menguji batuan itu dengan cara sistem asam atau regia. Sekarang ini adalah material kita yang ketiga ya. Jadi seperti yang sudah pernah kita sampaikan, bahwa apa saja yang kita perlukan jika ingin melogamkan. Jadi ini adalah endapan ya, kita masukkan ke koi baru tuh teman-teman ya. Ini adalah endapan dari regia yang kita endapkan dengan soda api. Dan ini adalah material sampel yang ketiga. Tembaganya. Ya, kita taruh aja di sini sahabat ya. Nanti kita akan masukkan kalau sudah mencair. Dan borak. Ya. Oke teman-teman. Jadi seperti itu, jika ingin melogamkan endapan, siapkan borak, tembaga. Ya, tentunya alat bakarnya ya. Saya lanjut membakar dulu, karena yang ini nanti akan kita lanjut cukim beserta bulion yang kita dapatkan dari endapan itu. Baiklah, sekarang saya mulai ya sahabat ya. Cara melogamnya itu seperti biasa aja sahabat ya, seperti tadi malam. Kita gunakan tembaga, kita bakar. Setelah mencair, tembaganya kita masukkan. Seperti itu ya sahabat ya. Baiklah, sekarang saya lanjut membakar. Oke teman-teman, jadi perlu sahabat ingat bahwa untuk membakar endapan bersama tisu-tisunya itu kita harus keringkan dulu agar endapan itu menyusut ya sahabat ya, seperti yang kita lakukan. Jadi ini itu sahabat ya, teman-teman bisa lihat tuh tisu-tisunya di dalam itu. Nanti dia akan habis dan endapan itu akan mengering. Jadi saat endapan sudah mengering, itu borak kita masukkan ya, gitu teman-teman, agar itu mudah mencair kembali. Nah, setelah semuanya mencair, itu kita biarkan aja seperti ini ya. Jadi buatlah stang agar itu blendernya itu enggak dipegang terus. Jadi itu bisa ditinggal entah itu. Biasanya setengah jam itu endapan dalam itu sudah mengering, lalu kita masukkan borak sebagai fluk.
Setelah itu kita biarkan aja tuh seperti itu sampai dia meleleh, benar-benar semuanya itu mencair. Barulah tembaga ini kita masukkan. Oke teman-teman ya, jadi kita juga menyiapkan timah hitam agar bulion itu bisa bersih dan menjadi logam yang solid. Jadi pada saat pencukiman, kalau logam yang sulit itu biasanya kalau ada emasnya itu kita mendapatkan endapan emas yang bagus, yang endapan yang tidak kotor. Dari itu bisa langsung dilogamkan, bisa langsung dijual. Silahkan disimak baik-baik tutorial kita. Nah ini teman-teman ya, tuh endapan kita itu sudah mengering. Setelah kita tutup itu cepat mengering. Oke, jadi sekarang kita masukkan boraknya. Ini adalah borak, ini yang membeku. Kita masukkan aja sahabat. Kita masukkan borak. Oke, setelah itu kita tutup kembali. Lalu kita bakar kembali. Oke teman-teman, jadi kita biarkan aja dia seperti itu. Setelah dia mencair, kita masukkan tembaganya. Oke teman-teman, silakan disimak. Endapan kita di dalam itu sepertinya sudah agak mencair. Tuh, teman-teman bisa lihat. Jadi sekarang ini kita taruh dulu. Nah, sahabat ya. Nah, itu sudah mencair ya. Setelah itu kita masukkan tembaganya. Nih tembaganya. Tuh sahabat ya. Setelah kita masukkan tembaga, kita beri borak baru. Oke teman-teman. Lalu kita tutup lagi. Bakar lagi. Nah gitu teman-teman. Oke, kita tambah apinya. Jadi kita biarkan lagi, mungkin kurang lebih setengah jam. Setelah itu kita masukkan timah hitam. Ini adalah timah hitamnya sahabat, bekas dari aki rusak gitu. Jadi ini timahnya kita masukkan ke dalam nanti setelah logam itu mencair atau tembaganya mencair. Ini gunanya untuk membersihkan bulion dari pengotor. Jadi timahnya juga akan hilang menjadi asap. Nah, pada saat nanti kita tiup, jadi apinya ini dimatikan, anginnya tetap dihidupkan. Nah, tapi itu nanti setelah bulion itu mencair, ini kita masukkan. Oke teman-teman, silakan disimak. Mudah-mudahan sahabat sudah bisa mengerti. Nah sahabat, setelah kita melakukan pembakaran ya kurang lebih setengah jam, sekarang bulion itu sudah mencair. Nah, cuman dia di bawah itu nggak kelihatan karena itu masih banyak borak di atas. Nah selanjutnya kita masukkan timah hitamnya. Inilah timah hitam sahabat ya, kita masukkan. Nah, jadi timah hitam itu akan
membersihkan bulion dari pengotor. Nah, gitu teman-teman. Oke, sekarang saya lanjut dulu ya sahabat. Nah, kalau posisinya bulion itu nggak kelihatan, tenggelam ya sahabat ya, nah, itu boleh kita tuang sedikit borasnya. Oke teman-teman, sekarang saya mau tuang dulu sedikit agar lebih mudah, agar lebih kelihatan ya pada saat saya membersihkan bulionnya. Nah, itu sahabat bulion kita. Tuh bulionnya. Sekarang kita mau bersihkan. Bagaimana caranya membersihkan? Nah, kita panaskan bulion itu sepanas mungkin agar timahnya itu bisa terbang seperti ini ya sahabat ya. Jadi bulionnya kita panaskan sepanas mungkin. Jadi bulionnya itu sangat panas ya. Nah, sekarang kita matikan apinya. Oke, start. Nah, tuh sahabat ya, jadi asapnya banyak. Ya, teman-teman bisa lihat. Tuh. Ya, seperti itu ya, sahabat, membersihkan bulion. Jadi apinya dimatikan, anginnya tetap dihidupkan. Oke, teman-teman. Setelah kita melakukan pembakaran kurang lebih 1 jam, sekarang bulionnya kita angkat. Inilah bulion kita. Tuh. Nah, lumayan sahabat. Sebentar ya sahabat ya, saya bersihkan dulu, diketok-ketok dulu seperti biasa ya sahabat. Nah, inilah bulion kita sahabat ya. Jadi setelah beberapa hari kita melakukan pengujian, tuh akhirnya kita mendapatkan 3 bulion dari material yang kita sampel masing-masing 1 kilo. Abu karbon ini tidak saya logamkan karena saya ingin memberikan pekerjaan kepada teman saya yang ada di Batam sana. Nah, itu adalah teman saya. Jadi dia ingin mencoba melogamkan karbon. Oke, jadi nanti kita akan kirim ini ke sana. Nah, sementara ini kita akan langsung cukim. Ya sahabat. Oke teman-teman, kita langsung cukim. Oke teman-teman, jadi ketiga sampel kita sudah ada di posisinya masing-masing, siap dicukim. Ya gitu teman-teman ya. Jadi masing-masing ini itu kita berikan air 100 ml. Dan ini adalah asam nitrat. Itu kita berikan masing-masing 100 ml juga. Jadi sekedar itu informasi ya sahabat ya. Saat saya memberikan asam, terus permukaan bulion itu agak menghitam, itu adalah ciri-ciri logam yang atau bulion yang mengandung emas. Oke, sekarang kita beri sahabat ya. Tuh, sahabat bisa lihat. Tuh, permukaan bulion itu agak menghitam ya.
karena itu sudah mulai ada reaksi. Kita kembali ke material kita. Jadi material ini sementara saya giling, saya masih terus melakukan pekerjaan semacam ini ya sahabat. Itu hampir setiap hari ya. Sacking table-nya juga mulai kita bersihkan. Rencana ini kita mau cat dulu, kita kasih warna hitam. Sahabat ya, jadi beginilah keseharian saya itu di rumah kalau tidak ngebolang ke sungai. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sementara menunggu pencukiman ya. Saya juga sebenarnya kurang tahu bulion yang mana yang banyak endapan hitamnya. Jadi ya saya juga penasaran, meskipun dari awal itu saya sudah tahu ya sahabat bahwa itu ada emasnya. Jadi banyak yang bertanya tentang cara pengolahan kita. Sebenarnya gini sahabat ya, saya hanya sekedar ingin menyampaikan sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan dalam mengolah emas, mengolah batuan menjadi emas ya. Karena cara-cara pengolahan semacam ini itu sahabat itu banyak jenisnya dan beragam. Banyak cara mengolah emas, banyak caranya ya sahabat ya. Khususnya pasir hitam itu sangat banyak jenisnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu ya gitu teman-teman. Intinya kita berhasil mau bagaimanapun cara pengolahannya, yang penting kita itu berhasil mengambil emasnya ya. Pikiran saya seperti itu. Dia mau diapakan terserah, intinya kita dapat emasnya ya. Begitupun juga konsentrat yang bisa diregia, bisa juga langsung dilogamkan. Namun kan kembali lagi mana cara yang lebih efektif, mana yang artinya yang nggak boros kimia, pekerjaannya juga nggak lama. Jadi tinggal kita yang memilih-milih. Jadi memang ada baiknya itu belajar cara pengolahan, artinya kita ada baiknya belajar semua cara pengolahan itu. Jadi nanti kita tinggal pilih-pilih, oh yang seperti ini bagus sesuai dengan keadaan. Misalnya kimia nggak ada, HCl nggak ada, kita untuk meregia adanya asam nitrat aja bisa. Itu Anda pasir hitam atau konsentratnya langsung dilogamkan dengan cara pelogamannya seperti kita tunjukkan ya. Karena saya yakin sahabat itu sebenarnya bisa juga mengikuti, hanya masalah waktu saja ya sahabat ya. Kalau peralatannya sudah cukup, informasi atau bekal informasi yang mengolah batuan itu sudah ada ya, kurasa sahabat juga bisa. Beda halnya kalau nggak punya dasar sama sekali ya, tentu bisa dipastikan bahwa ya gagal maning, tentu ya nggak bisa. Namun atas ini paling tidak ini adalah bekal untuk pemula, ada sedikit keterampilan lah. Meskipun saya juga pemula ya sahabat ya. Oke teman-teman, silakan ditunggu saja, kita lihat apakah ada endapan hitamnya. Karena endapan hitam itu adalah emas. Oke sahabat, kita tunggu aja. Oke teman-teman, sekarang kita lihat. Wah, teman-teman bisa lihat endapannya. Nah, tuh. Ya. Dan ini lumayan ini. Sama. Jadi pekerjaan kita itu berhasil ya sahabat ya. Jadi material semuanya itu mengandung emas.
Ya begitu teman-teman. Oke teman-teman, saya kok ngantuk ya sahabat, nungguin itu. Ya gitulah. Oke teman-teman, jadi regia kita itu menunjukkan emas ya. Nah, semua sampel yang kita uji itu semuanya mengandung emas. Seperti itulah caranya untuk menguji material batuan yang akan kita olah. Ya itu adalah emas, endapan hitam seperti itu adalah emas ya sahabat. Ya itu ketika dilogamkan itu bisa langsung kita jual. Oke sahabat, dari ketiga endapan ini mana yang lebih dominan agak banyak ya? Tuh. Ya sepertinya ini lebih banyak ya sahabat ya. Jadi itu saya anggap kurang lebih aja banyaknya. Ini akan saya gabung aja. Baru coba-coba kita tiriskan dan kita bilas dengan air panas. Sebentar saya gabung dulu sahabat ya. Saya gabungin aja. Oke sahabat, inilah endapannya. Endapannya itu hitam kecoklatan. Ya itulah endapan emas ya sahabat. Jadi endapan emas yang sisa dari cukiman itu yang seperti ini. Jadi endapan seperti ini ya sahabat ya, itu bisa langsung dilogamkan. Nah, lalu kita jual. Teman-teman, jadi ini kita bilas. Kita bilas, baru nanti kita lihat apakah bisa kita logamkan atau enggak ya. Kita bilas dulu dengan air panas. Ya, itu dia endapannya. Sahabat, jika akan membakar endapan emas, jangan lupa koinnya itu dipanaskan ya. Ya, kita panaskan seperti ini. Takutnya kalau nggak dipanaskan koinnya itu bisa pecah. Jadi sebaiknya kita panaskan dulu. Ya. Setelah itu kita beri borak untuk menutupi pori-pori dari koi kita ini. Oke, sekarang kita bakar boraknya. Jadi kita lapisi koi ini dengan borak agar pori-porinya tertutup. Dan endapan emas yang sedikit itu nggak masuk ke pori-pori itu. Ya gitu teman-teman ya. Baiklah sahabat, saya lanjut dulu karena sebentar lagi endapan kita akan kita logamkan. Kita juga mau tahu berapa banyak emas dari sampel kita itu. Nah sahabat, sekarang koi kita itu sudah dilapisi borak. Jadi pori-pori koi ini udah tertutup sama borak. Selanjutnya kita biarkan saja dulu dia dingin. Lalu endapan emas kita masukkan. Oke teman-teman, saya lanjut dulu ambil endapan emasnya. Nah teman-teman, sekarang endapan emas kita sudah di dalam koi. Tuh. Warnanya hitam agak kecoklatan ya. Ya, jadi pada saat dicukim itu memang dia berwarna hitam. Namun setelah nanti kita bilas dengan air panas itu warnanya berubah hitam agak kecoklatan. Tuh. Itulah endapan emas ya sahabat.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut membakar. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Sedang-sedang aja apinya. Oke, sebentar dulu sahabat ya. Sahabat, aduh, oksigennya kayaknya habis sahabat. Apa boleh buat, padahal sudah hampir jadi loh ya sahabat ya. Tuh, nah tuh sudah hampir jadi ini. Aduh, tanggung, betul-betul tanggung. Apa boleh buat sahabat? Apa boleh buat? Tuh, tuh. Sebentar. Tuh sahabat, emasnya. Maaf sahabat ya, karena oksigen kita habis. Tuh. Nah, hampir jadi sudah emasnya. Tapi apa boleh buat? Itulah. Oke, teman-teman. Jadi saya rasa memang sudah selesai kali ya ujian kita ini. Karena oksigen kita itu habis. Ya, dan memang kemarin mengisi oksigen itu hanya 1 botol. Tuh teman-teman ya. Tuh. Jadi seperti itulah caranya mengolah material batuan. Ya, biarkan saja dulu di situ. Oke, kita bincang-bincang dulu sebentar ya sahabat. Jujur aja aku sedikit kecewa karena tabung kita habis, oksigen kita habis, tapi tidak apa-apa. Nah, itulah sahabat. Jadi memang sangat disayangkan kalau oksigen itu habis pada saat-saat sudah mau selesai. Ya, tapi apa boleh buat ya sahabat ya. Yang jelas saya sudah berusaha menunjukkan kepada para sahabatku semua bahwa cara-cara yang kita lakukan selama ini beberapa hari ini itu bisa sahabat praktekkan di rumah. Ya. Jadi kembali lagi sahabat, karena ini hari sudah maghrib, saya pikir untuk episode ini itu sudah saya anggap selesai. Sahabat, jujur aja saya sudah merasa senang karena material ini itu adalah material buangan yang kalau di tromol itu yang punya material itu bilang dalam 1 karung material itu nggak bisa dapat emas, sama sekali nggak dapat emas. Nah sementara ini boleh dikatakan hanya 3 kilo. Itu material yang saya bawa, yang saya ambil itu 3 karung, dan material itu semuanya berbeda dan semuanya material buangan. Ya, dan semuanya itu bisa menghasilkan emas dengan cara pengolahan seperti yang kita praktekkan ini. Jadi saya merasa senang sahabat ya. Jujur aja saya belum berhasil. Saya merasa berhasil kalau teman-teman atau para sahabat di rumah sudah bisa melakukan hal yang sama. Disitulah keberhasilan saya sahabat. Ya, saya tidak tahu kenapa. Saya cuma merasa agak, ya saya senang aja kalau teman-teman di rumah bisa juga melakukan hal yang sama seperti yang kita praktekkan ini. Ya gitu teman-teman. Jadi saya mohon maaf karena saya tidak bisa timbang emasnya karena emasnya itu masih melekat di koi itu. Ya, namun dari perkiraan saya itu mungkin kurang lebih ya antara 6 atau 7 kaca
seperti itulah beratnya sahabat. Yang jelas material dari itu menghasilkan emas sekian. Jadi materialnya hanya 3 kilo lah. Kalau diolah banyak, dalam jumlah banyak, saya pikir tuh luar biasa hasilnya. Oke teman-teman, jadi begitu saja untuk episode ini. Ujilah batuan sebelum diolah dalam jumlah banyak itu sudah saya anggap finish. Jadi saya pamit dulu, kita menunggu episode selanjutnya ya. Silakan teman-teman memberi komen, boleh juga di like kalau teman-teman suka dengan video kami ya. Karena atas teman-teman, kalau teman-teman like dan memberi like dan di share itu video kita, itu channel kita itu lebih dikenal oleh teman-teman kita yang juga ingin belajar. Hanya itu saja sahabat. Selebihnya ya mungkin adalah sedikit buat nutup biaya upload video. Kalau dikira bahwa kita itu seorang youtuber itu gaji gede, oh enggak sahabat, demi Allah tidak ya. Dalam 1000 tontonan itu gajinya hanya enggak sampai $1 ya, 1000 ya. Jadi intinya itu saya hanya ingin berbagi pengalaman saja sahabat. Oke teman-teman, jadi begitu saja untuk episode ini sudah saya anggap finish. Jadi saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadahnya bisa lancar walaupun kita bekerja seperti ini ya, gitu teman-teman. Jadi saya mohon maaf kalau ada penyampaian atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para sahabat. Saya minta maaf, lebih dan kurangnya saya minta maaf ya sahabat. Oke teman-teman, begitu saja. Berjumpa kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa dukungannya di like dan di komen ya sahabat. Terima kasih banyak sebelumnya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Salam emas.